Saya Aira Anggreni berperan sebagai Insinyur Soekarno. Saya Farin Aura Sabila berperan sebagai Muhammad Hatta. Udah belum? Udah. Saya Wulan Patricia. Saya Nadia Asifa. Saya Sunaini. Saya Safira Eka. Kami berperan sebagai Menteri Partai. Pemberlakuan Undang-Undang Dasar RIS Republik Indonesia Serikat tidak terlepas dari dinamika yang terjadi pada masa setelah Indonesia merdeka. Pada periodisasi tersebut, sebenarnya Belanda masih tidak merelakan Indonesia untuk merdeka dan menjadi negara yang berdaulat. Penggambaran dari sikap Belanda terlihat jelas dalam konferensi meja bundar, KMB. Periodisasi pemberlakuan HUK dari sini sebetulnya tidak terlalu banyak mempengaruhi kehidupan berdemokrasi bangsa Indonesia saat itu. Oleh karena itu, pemberlakuannya yang singkat dan kondisi bangsa Indonesia juga yang masih berjuang melepaskan diri sepenuhnya dari belenggu Belanda. Selain itu, dari penyelenggaraan negara yang ideal dalam membangun negara Indonesia merdeka. Drama ini menggambarkan perjalanan demokrasi di Indonesia dalam periodisasi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat RIS, dengan fokus pada tantangan dan konflik yang dihadapi dalam membangun sistem pemerintahan yang adil dan berdaulat. Soekarno menyampaikan pidato pembukaan sidang parlemen, menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam membangun negara baru. Kita telah merdeka, tetapi perjuangan kita belum berakhir. Kita harus membangun negara yang adil dan sejahtera bagi seluruh rakyat. Menteri-menteri dari berbagai partai politik berdebat tentang sistem pemerintahan yang ideal antara federalisme dan unitarisme. Sistem federalisme adalah yang terbaik untuk Indonesia karena dapat mengakomodasikan keberagaman budaya dan kepentingan daerah. Sistem unitarisme lebih kuat dan efektif dalam membangun negara yang bersatu. Rakyat di luar gedung parlemen berdemokrasi menuntut agar suara mereka didengar. Kami sudah muak, semua keteksiran kami hidup di negara yang tak sejahtera. Ya. Kita harus mencari jalan tengah untuk membangun negara yang kuat dan demokrasi. Soekarno-Hatta menghadapi tekanan dari berbagai pihak, termasuk dari partai-partai yang menginginkan kekuasaan yang lebih besar. Persebaran di parlemen semakin memanas, dengan berbagai partai politik saling tertikal. Konflik antara pemerintah pusat dan daerah semakin tajam, dengan beberapa daerah menuntut otonomi yang lebih besar. Pemerintah pusat terlalu kuat dan tidak memberikan otonomi yang cukup kepada daerah. Daerah tidak dapat dibiarkan semuanya sendiri, karena akan mengancam persatuan negara. Soekarno dan Hatta menghadapi tekanan yang semakin besar, dengan ancaman pemisahan diri dari beberapa daerah. Kita harus bersatu, meskipun kita berbeda, kita harus membangun negara yang kuat dan berdaulat. Saya setuju dengan Anda, Bung Karno, kita harus memperkuat negara kita. Rakyat semakin kecewa dengan kinerja pemerintah dan demokrasi sering terjadi. Kami berharap masa depan yang lebih baik, adil, dan bertanggung jawab. Kita telah belajar dari kesalahan masa lalu. Kita harus membangun negara yang kuat dan demokratis, yang dapat menjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Indonesia Serikat akhirnya bubar, dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Soekarno kembali menjadi presiden dan sistem pemerintahan yang baru. Rakyat menyambut perubahan ini dengan harapan baru, tapi juga dengan kekecewaan atas kegagalan di masa lalu.
belajar dari kita harus memperkuat negara kita. Hasilkan kami hidup negara yang terbaik untuk Indonesia.